Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arimbi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada saat yang berbahagia ini, saya akan mengajak Bapak Ibu bersama untuk membaca juga merenungi setiap firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya akan mengajak saudara sekalian untuk bersatu di dalam doa, menyiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk setiap berkat, juga setiap penyertaan-Mu yang telah menyertai kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati dan juga pikiran kami untuk membaca dan merenungi setiap firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing setiap kami agar kami boleh mengerti dengan baik dan menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, kami sudah siap. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Mazmur, pasal yang ke-17 ayat 6 hingga 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur pasalnya yang ke-17 ayat 6 sampai 9 berbunyi demikian. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh, nyawaku yang mengepung aku. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya, juga menghidupinya di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin di antara kita pasti pernah sekolah minggu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingat kembali masa-masa sekolah minggu. Atau mungkin putra-putri Bapak Ibu yang pernah sekolah minggu. Kita akan bersama-sama belajar dari kehidupan sekolah minggu. Ketika kita sekolah minggu dulu atau anak-anak kita sekarang sekolah minggu, tidak jarang guru sekolah minggu mengajarkan satu lagu yang bagi saya sangat menarik. Yaitu lagu berjudul Baca Kitab Suci. Dalam lagu tersebut terdapat lirik yang berbunyi demikian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Lalu diakhiri dengan kalimat, kalau mau tumbuh kita doa dan baca kitab suci setiap hari. Lagu sekolah minggu yang sederhana ini agaknya menjadi teguran bagi setiap kita dan juga pengingat bagi setiap kita. Bahwasanya membaca kitab suci dan berdoa bukanlah suatu event yang kita lakukan di waktu-waktu tertentu. Tetapi baca kitab suci dan berdoa adalah dua hal yang menjadi nafas bagi kita, yang hendaknya itu kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sedikit cerita. Ketika saya kanak-kanak dulu, doa pertama yang diajarkan orang tua saya adalah doa makan. Awalnya ketika saya sudah besar, saya berpikir, receh sekali orang tua saya mengajarkan doa makan. Kenapa orang tua saya tidak mengajarkan doa syafaat? Kenapa orang tua saya tidak mengajarkan doa belajar atau doa apapun yang lain-lain? Atau saat ini kita sudah tidak asing dengan doa teze, doa meditatif. Kenapa orang tua saya tidak mengajarkan doa itu? Orang tua saya pertama mengajarkan doa makan. Awalnya saya merasa itu adalah hal yang aneh, hal yang kurang keren, karena orang tua saya hanya mengajarkan doa makan. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya pikirkan matang-matang, setelah saya renungi kenapa ya Mama dan Papa dulu mengajarkan saya doa makan,
ternyata saya menemukan satu jawabannya. Orang tua saya mengajari saya doa makan sambil memberi pemahaman bahwasanya doa seperti halnya makan. Saya sebagai manusia butuh makan setiap hari. Demikian juga dengan berdoa. Saya butuh dan perlu untuk berdoa setiap hari. Itulah yang mau orang tua saya ajarkan. Bahwasanya doa ini adalah makanan bagi iman kita. Yang harus kita lakukan setiap hari. Harus kita penuhi setiap hari. Dari pengalaman yang sederhana ini Bapak Ibu, saya memahami bahwasanya saya perlu berdoa. Setidaknya dalam doa makan. Yang setiap hari saya lakukan doa. Baru dari situ mama dan papa saya mengajarkan saya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa bekerja, belajar, dan banyak doa lainnya. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang doa. Seberapa penting doa itu? Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya doa itu seperti kita makan. Begitu penting karena doa adalah makanan rohani. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang terkenal dengan doa-doanya adalah Daud. Ia menulis begitu banyak mazmur yang berisi begitu banyak doa. Termasuk Mazmur 17 yang kita baca saat ini. Dalam Mazmur 17 ini, Daud menulis doanya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ia menulis doanya sejatinya dalam keadaan takut, cemas. Namun Bapak Ibu, jika kita perhatikan doa Nabi Daud ini sangat menarik. Di pasal 17, doa Daud diberi judul diburu dengan tak bersalah. Ia merasa takut, ia merasa terancam, namun Daud tetap berupaya berdoa dengan ketulusan hatinya. Di situasi yang sangat genting, ia tetap berdoa dengan jujur. Ia tidak menginginkan hal-hal yang muluk-muluk untuk memenuhi egonya, tetapi ia hanya memohon perlindungan pada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit ini, Daud berdoa dengan tulus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia berseru kepada Allah agar Allah mau mendengar dia. Hal ini diungkapkan Daud di dalam ayat yang pertama, kedua, keenam, ke-7, ke-8, 9, dan seterusnya. Banyak ayat di dalam pasal 17 ini yang menggambarkan betapa Daud sangat berharap pada Allah dan betapa tulus doa yang ia panjatkan bukan untuk memenuhi egonya, tetapi semata-mata untuk keselamatan dirinya dan penggenapan firman Tuhan, juga penggenapan kasih setia Tuhan. Di dalam doa ini pun Daud tidak semerta-merta hanya berdoa dan berseru, tetapi ia memiliki keteguhan hati dan kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwasanya Allah bukanlah Allah yang abai, melainkan Allah yang penuh kasih setia dan akan senantiasa mendengarkan setiap doa dari umatnya. Maka dari itu Bapak Ibu, pada hari ini, pada saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadikan doa sebagai kebutuhan iman kita, kebutuhan rohani kita yang mesti kita penuhi sepanjang hari. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa dengan keteguhan hati, dengan rasa yang sungguh-sungguh, dan keyakinan bahwasanya Allah adalah Allah yang senantiasa mendengarkan doa kita. Allah yang senantiasa memberikan telinganya, memberikan perhatiannya untuk kita. Dan kita bersama-sama belajar untuk bersungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus kita, Roh Kudus yang akan mendoakan kita. Karena apa Bapak Ibu? Terkadang ketika kita berdoa atas kemauan kita sendiri, kita sejatinya tidak dapat berdoa. Tetapi Roh Kuduslah yang akan berdoa bagi kita. Karena Roh Kudus sangat amat mengerti apa yang kita perlukan, apa yang setiap kita butuhkan. Mari kita awali setiap hari kita, setiap langkah kita dengan doa. Dengan keteguhan dan keyakinan bahwa Allah senantiasa mendengarkan kita, apapun keadaannya. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Tuhan Yesus memberkati.